Oke, selamat pagi para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Gung Wijanarko. Oke, para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya untuk ngobrol santai seputaran ternak ayam hobi. Jadi teman-teman, sebagian besar tujuan akhir daripada kita beternak ayam adalah untuk mendapatkan untung ataupun profit ya teman-teman, baik itu jenis apapun gitu kan. Nggak ada yang kemudian sepenuhnya lah cuman hobi. Ketika ternakan kita, peliharaan kita kemudian populasinya bertambah, overpopulasi, tentunya targetnya adalah untuk mendapatkan profit atau mendapatkan keuntungan. Lumbung akhirnya adalah tujuan akhirnya, destinasi akhirnya daripada ternak ayam hobi hampir mungkin 95% adalah kemudian penjualan ya teman-teman. Nah, ini yang akan kita obrolin. Banyak yang bertanya ya teman-teman, masih realistiskah kalau kemudian kita ternak ayam hobi seperti ayam BK, ayam mangon, kemudian koi gitu. Masih realistis gak gitu? Jadi pengalaman saya pribadi ya teman-teman, karena memang sehari-hari saya kan udah pasti lagi di Jogja, saya kalau belanja di pasar itu kemudian mampir ke tempat penjualan ayam ya. Jadi jawabannya bisa ya, bisa tidak. Nah, untuk ayam hobi yang kelas, untuk orang-orang yang kelas menengah dan menengah ke bawah, sepertinya jawabannya udah nggak realistis. Kenapa nggak realistis untuk saat ini, untuk bulan ini ya, di bulan ini tahun 2024, ini bulan Maret ya teman-teman, Februari Maret ya, jelang April gitu kan. Harga pakan itu udah sangat tinggi ya teman-teman. Seperti jagung itu di beberapa tempat ada yang mencapai titik 7.000 sampai dengan 10.000. Begitupun juga untuk kelas beras merah, sekarang sampai titik, ada yang sampai titik 20.000. Untuk bekatul pun ada yang sampai titik harganya 1 per kilonya lah 5.000 rupiah. Sedangkan kalau saya lihat untuk penghobi kelas menengah ke bawah sekarang harganya udah jatuh ya. Justru harga ini harusnya kan mengikuti pakan. Ketika pakannya naik, harganya naik. Yang saya temui kalau di pasar itu untuk jenis ayam BK, ayam mangon, ayam Pama gitu kan, bayangkan harganya cuman kemudian di kisaran 160.000 sampai dengan 300.000 itu ya. Pol-polnya mandeknya 300.000. Nah, ini kan memang ayam yang dijual itu biasanya usianya kan sekitar 8 bulan. 8 taruh kali 30 hari adalah 240. Kalau cuman kemudian harganya sampai dengan 200.000 gitu kan, artinya 200.000 dibagi 240 hari ya kurang dari 1.000 rupiah kita pendapatannya per hari sehari itu, daripada satu ekor ayam yang kita pelihara. Karena kita menjualnya biasanya udah harga dewasa ya, di atas 1.000 rupiah. Itu masih kotor ya, dengan biaya pakan, biaya perawatan, resiko kematian. Artinya udah nggak realistis kemudian upahnya lah 1.000 rupiah per hari. Begitupun kalau kemudian untuk penghobi yang biasanya berkompetisi ya, baik pro ataupun kontes di kelas-kelas kecamatan gitu pun kabupaten, biasanya naik sedikit ya teman-teman. Harga biasanya ayam dewasanya 8 bulan tuh biasanya mereka beli 400 sampai 500 ribu. Nih kalau kelas-kelas menengahnya ya 400 sampai 500, taruh katalah 500 ribu. 500.000 kemudian dibagi 240 hari ya, itu 4 sekitar 2.500-an ya, kita mendapatkan ongkos, mendapatkan pembayaran atas pemeliharaan ayam kita. 2.500 rupiah tuh kotor ya, kotor, pakan masih dikurangi pakan, resiko kematian, obat-obatan gitu kan, baru kemudian kita bersih kandang, itulah upahnya 2.500 per hari. Kan udah nggak realistis. Tapi memang itu di kelas menengah dan menengah ke bawah ya teman-teman. Apapun jenisnya, apapun kualitasnya seperti apa, kalau kelas yang memang masih di situ, harga maksimalnya seperti itulah gitu. Biasanya kelas menengah 400 sampai 500 ribu. Tapi kemarin makanya kalau saya bilang
Kalau untuk kelas menengah ke bawah, untuk ternak ayam hobi jenis BK, ngonkoi udah nggak realistis. Sudah nggak realistis kalau kemudian kita tujuan awalnya adalah mencari profit. Tapi kemudian kemarin ketika saya kemudian dari kampung halaman, terus saya putar-putar ke penghobi-penghobi yang dulu juga pelanggan saya itu kan, yang menengah ke atas teman-teman. Yang menengah ke atas ini memang lagi luar biasa saat ini. Jadi sepertinya nggak kena krisis seperti yang menengah ataupun menengah ke bawah. Rata-rata biasanya penghobinya adalah pengusaha ya, yang ekonominya mapan. Itu mereka kebalikannya, justru untuk kebutuhan kompetitif sekarang baik pro ataupun kontes, ayam-ayam tuh biasanya usia 8 bulan mereka harganya kompetitif ya, antara 3.500 5.000. Bahkan kemarin saya main tempatnya salah seorang pemain ya, salah seorang player gitu kan, tempatnya Bapak Hendy ya di Cipondo Tangerang tuh. Saya memang kemudian ayamnya ada sekitar 25 ekor. Per ekornya biasanya beliau datangkan dari Thai gitu kan, importir. Kisaran harganya beliau beli itu antara 5.000 sampai ada yang 10.000. Nah artinya ini kalau 10.000, taruh katalah 5.000 usia 240 hari ya, 5.000 nya dibagi 2 gitu kan. Nah ini kita bisa dapat pembiayaan 25.000 per hari, lumayan teman-teman. Itu ya, bagi 5.000 dibagi 5 juta, kemudian dibagi 240 dapat 25 ribuan gitu kan per hari ya, lumayan teman-teman. Ini masih masuk akal gitu kan. Nah ini teman-teman, tapi memang kendalanya adalah orang-orang dengan, saya ke tempat beberapa peternak gitu, harganya memang mereka mendatangkan kebanyakan saat ini dari impor dari Thai ya gitu, impor dari Thai ya. Tentunya yang mereka ambil bukan cuma sekedar nama ataupun jenis untuk kelas pemain gitu kan, untuk sekelas player gitu kan, untuk sekelas yang memang berkompetisi, mau mereknya Saincon, mau mereknya Manahakon, mau mereknya Manideng, mereka nggak peduli itu. Mereka beli jenisnya, terahnya, tapi juga mereka tetap lihat polanya. Kalau pola dan GTA-nya nggak masuk, tentunya nggak mereka ambil gitu kan, walaupun mereknya impor. Itu mereka kompetitif ya teman-teman. Jadi resikonya kalau mau ternak sekarang adalah kemudian harus bisa menjangkau orang-orang yang kelas menengah ke atas. Artinya memang teman-teman selain beternak, selain melihara ayam hobi, teman-teman juga harus aktif ikut komunitas mereka, kompetitif ya, masuk komunitas mereka, seperti baik itu berkompetisi pro ataupun kompetisi kontes ya, teman-teman. Artinya ini juga riskan ya teman-teman, karena memang membutuhkan dana yang besar gitu kan untuk dua hal tersebut gitu kan. Yang pertama juga agak ya repot juga ya, itu sektor hal yang agak kontroversial tuh yang pro gitu kan. Dan memang kemudian paling tidak yang paling utama adalah kualitas ya, kualitas polanya yang teman-teman punya, ternakannya betul-betul berkualitas, bukan cuma ngasal gitu kan. Asal ini ayamnya Pama Ninja, ini ayamnya Black Cross. Untuk mereka yang memang udah berpengalaman, mereka nggak peduli itu mulainya siapa, mau ayamnya seperti apa, fisiknya seperti apa. Yang mereka mau adalah polanya yang berkualitas, GTA-nya berkualitas, sudah mereka ambil. Nggak banyak cincong, nggak banyak dilihat sisik kakinya, nggak banyak dilihat katurangganya, nggak perlu untuk mereka itu kan. Karena memang menurut saya sendiri gitu kan, katuranggan yang segala macam ciri-ciri fisik ketika nggak masuk pola dan GTA-nya, ya udah masuknya ayam sayur atau ayam mudul ya, teman-teman. Nah itu memang masalahnya kan, memang banyak peternak yang teman-teman pemula yang asal gitu. Kalau ngasal ya muaranya kalau di pasar tuh, kalau belian dewasa itu 120, mentoknya kalau dijual di pasar itu, kalau penghobi ya menengah ke bawah tuh ya nawarin 150 160 ke pemain baik di pedesaan, kecamatan atau kabupaten. Kalau yang memang udah diuji itu ya mentok-mentoknya 500, paling mahal-mahalnya 700 sampai dengan 1000.
masih nggak ketemu teman-teman dengan harga pakan, dengan harga resiko perawatan dan kematian. Nah itu saya kemarin memang kemudian berkeliling, tapi tampaknya yang kelas menengah ke atas itu masih seru ya, masih saat ini masih rame, dan itu kebutuhannya yang paling realistis karena mereka itu kalau kalah ya sudah dibuang ayamnya, mau harganya yang 10.000, 8.000. Kadang kalau yang peternak biasa kan masih kalah dipelihara untuk pajak peternakan itu. Mereka enggak ternak juga itu kan, kalah ya udah nggak dipakai gitu kan. Saya pernah dapat hibahan ya ayam yang harganya mahal-mahal ya, memang udah nggak kepakai itu, kalah buang sama mereka beli lagi. Jadi ada kebutuhan yang realistis. Untuk ayam-ayam hobi yang lain itu, ayam-ayam hobi hasil gorengan seperti jenis samu, asil, ada kan hasil parot di Indonesia itu digoreng ya teman-teman. Digoreng tuh teman-teman si A udah punya jenis samu banyak, tinggal kemudian digoreng dengan tampil di media sosial kayak YouTube nih, digambarkan ayamnya harganya sampai puluhan juta gitu kan. Akhirnya orang tertarik ya, dicampur dengan flexing yang punya pergi ke luar negeri lah, pakai mobil yang bagus gitu kan, kemudian yang beli banyak itu kan bisa disetting juga. Kemudian orang terpancing beli, yang beli antar sesama penghobi teman-teman bisa lihat grup-grup ayam samu, ayam asil, ayam kos apalah gitu kan, ayam hobi yang enggak kemudian masuk di kompetitif di pro ya, pasti itu nanti pada ujungnya meledak gitu kan. Yang ada adalah orang-orang yang cuman keracuni pikiran ayamnya harganya mahal gitu kan. Akhirnya semua ketika ayamnya udah banyak semua, nggak ada yang beli lagi karena pembelinya antar mereka doang gitu kan. Mereka terdoktrin, kemudian ayamnya belinya 5 juta, kemudian 7 bulan nelor 5, satu telurnya 500.000 kalau udah netes. Itu kan rumusnya, sedangkan pembelinya siapa gitu kan. Yang jelas mereka kena goreng, yang paling untung adalah penggoreng pertama gitu kan. Dan pada titiknya mereka akan mentok gitu kan. Mentok ya akhirnya juga nggak berkembang, penghobinya nggak ada, ya sudah larinya kemana? Lariannya ke daging ya, belean gitu kan. Itu akhirnya kena prank teman-teman yang seperti itu ya. Kadang-kadang kan memang boleh-boleh aja mau naruh ayamnya harganya berapa-berapa, tapi pembelian itulah pasar ini diciptakan ya teman-teman. Ada supply, ada kebutuhan di situ kan. Ya kalau cuman maunya sendiri ya antara mereka sendiri itu yang beli-beli gitu, antar penghobi, dan penghobi yang beli pun cuman niatannya ya cuman dijual lagi dengan harga yang tinggi. Beda kalau kemudian jenis-jenis hobi kayak BK itu ada mangon gitu kan, yang larinya ke pro segala macam, itu ada kebutuhan yang realistis. Seperti kalau saya main ke bos-bos yang pemain kelas menengah ke atas, kalah ya sudah beli lagi gitu kan. Itu karena memang ada kebutuhan, dan tiap nggak mungkin kemudian menang terus gitu kan. Ada faktor kalah. Ketika kalah mereka pasti beli lagi dengan harga yang tinggi tapi realistis gitu kan. Untuk jenis-jenis ayam kayak samu kemudian asil siapa gitu kan, sekedar penghobi yang pengen menjual harga ayamnya tinggi, sedangkan kebutuhan realistisnya nggak ada gitu kan. Nah itu teman-teman, jadi sebetulnya jawabannya ya, kalau untuk ayam ternak, ayam hobi /BK, ngon, koi, ama gitu kan, jawabannya kalau teman-teman kemudian target pasarnya lah pasar kelas menengah ke bawah, itu nggak realistis lagi sekarang. Udah selesai kita gitu kan. Banyak yang kemudian selesai nggak mau ternak lagi karena penjualannya juga saat ini pada saat murah dan susah kadang-kadang gitu kan. Kalau untuk kelas menengah ke atas kebutuhannya masih tinggi, realistis, harganya pun sekarang tinggi gitu kan. Tapi memang tuntutannya kita memang bisa menembus komunitas mereka, kita kemudian bisa menampilkan ternakan kita yang berkualitas gitu kan. Utamanya ya memang prakteknya, polanya, GTA-nya itu baru kemudian kita bisa mendapatkan pelanggan. Kalau yang ada di medsos itu cuman propaganda ya teman-teman. Ketika kemudian yang ternak sekedar omon-omon doang, mereka kemudian nggak aktif di kompetisi, materinya paling mereka cuman pamer materinya beli dari Thailand, mereka pergi ke Thailand impor, tapi nggak teruji teman-teman pastinya ya, nggak teruji. Sekalipun terahnya Yokeri, terahnya Manedeng, terahnya Ninja Vilano, mau apapun, selama kemudian nggak terupdate kualitas ya nggak teruji di arena gitu kan.
karena keturunannya ya sudah teman-teman beda ya dengan yang bapaknya aslinya gitu kan. Itu pastinya meragukan gitu kan. Oke, itu teman-teman obrolan kita di pagi hari ini. Kalau teman-teman senang lihat konten saya ini, semoga teman-teman mau subscribe, press bell supaya teman-teman dapat notifikasi kalau saya bikin video yang baru. Akhir kata, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Cibubur, Jakarta. Matur nuwun.